makan di restoran Padang nggak bayar. Makan nggak bayar, jadi nggak bayar. Terus yang bayar apa Ustaz? Udah. Nih, terus yang bayar apa Ustadz? Ada yang tanya gitu. Pokoknya begitu aja udah. Karena diberikan kemudahan karena sosok ustadznya. Asli itu. Nah, diberi kemudahan karena ada gelar ustadznya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, kali ini sebenarnya saya mau ngebahas lagi tentang trik sulap yang dibungkus agama oleh orang yang mengaku sakti. Namun ketika saya riset mencari-cari data untuk data pelengkap menjelaskan bahwa itu hanya trik sulap saja, tiba-tiba di beranda saya muncul sebuah video yang cukup berbahaya juga, layaknya seperti dukun yang berkedok ustadz. Tapi video yang saya akan reaction kali ini adalah seperti maling yang berkedok ustadz. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri nanti videonya bagaimana orang tersebut mengatakan bahwa makan di restoran tanpa harus bayar. Dan pergi begitu saja, nggak ada yang berani memanggilnya atau mengingatkannya karena gelar ustadz yang dia punya. Itu sama aja sebenarnya memanfaatkan gelar ustadz yang dia punya untuk mencuri barang orang lain. Coba kita simak videonya ya teman-teman, perhatikan di layar. Pertanyaan ketiga adalah kapan terakhir Wirda ditraktir mama dan papanya? Oke. 1, 2, 3. Kapan? Nggak tahu, sumpah. Iya. Soalnya gini. Kami sekeluarga masuk restoran mana aja, masuk hotel mana aja, nggak bayar. Hah? Oh, nggak pernah bayar. Pokoknya begitu. Saya waktu miskin dulu, sakit hati, mau makan aja bayar, makan sakit hati. Karena sakit hati terus kita sholat malam gak biar mau. Terus kita bilang, ya Allah, saya pengen naik pesawat gak bayar, naik kereta nggak bayar, beli mobil nggak bayar, beli rumah nggak bayar, makan di restoran Padang nggak bayar, makan nggak bayar, jadi nggak bayar. Terus yang bayar apa Ustaz? Udah pokoknya begitu aja udah. Karena diberikan kemudahan karena sosok ustadznya. Asli itu, iya. Bener. Apa sekarang? Ini bercanda apa serius? Enggak serius. Serius kan? Karena kalau gue pergi juga nggak ada yang berani nagih juga. Iya benar. Dia paling lupa. Enak juga kita yang nebeng sama Ustadz ya kalau jalan-jalan ya. Ya teman-teman bisa dengar ya, kita ulang lagi ya. Malam gak biar mau. Terus kita bilang, ya Allah, saya pengen naik pesawat nggak bayar, naik kereta nggak bayar, beli mobil nggak bayar, beli rumah nggak bayar, makan di restoran Padang nggak bayar, makan nggak bayar, jadi nggak bayar. Terus yang bayar apa Ustaz? Udah. Nih, terus yang bayar apa Ustadz? Ada yang tanya gitu. Pokoknya begitu aja udah. Karena diberikan kemudahan karena sosok ustadznya. Asli itu. Nah, diberi kemudahan karena ada gelar ustadznya gitu ya. Kita dengar lagi ya. Pokoknya begitu aja udah. Karena diberikan kemudahan karena sosok ustadznya. Asli itu. Iya. Bener. Apa sekarang? Ini bercanda apa serius? Enggak serius. Serius. Ini bercanda apa serius Ustadz katanya? Serius katanya. Berarti ini beneran terjadi katanya. Asli itu. Iya. Bener. Apa sekarang? Ini bercanda apa serius? Enggak serius. Serius kan? Karena kalau gue pergi juga nggak ada yang berani nagih juga. Nah, karena kalau pergi juga nggak ada yang berani nagih juga katanya. Enggak serius. Serius kan? Karena kalau gue pergi juga nggak ada yang berani nagih juga. Iya benar. Dia paling lupa. Astagfirullahalazim, ya Allah. Allah itu maha adil, hukumnya berlaku buat siapa aja yang melakukan pelanggaran ataupun kemungkaran. Bahkan ustadz sekalipun kalau ngambil barang orang lain, ngambil haknya orang lain, ya tetap itu adalah perbuatan dosa. Bahkan saking adilnya Allah, seorang muslim yang menzolimi orang kafir, jadi misalnya ya ada muslim yang mencuri barangnya orang kafir, itu tetap dinilai sebuah dosa karena keadilan Allah. Jadi status seseorang, siapapun dia, tidak menghalangi hukum Allah untuk dirinya. Tapi sesungguhnya teman-teman, orang-orang yang benar-benar ulama, benar-benar kiai, ustadz, da'i, mereka adalah orang yang sangat paham tentang hal-hal yang menjadi hukum Allah. Hanya saja banyak orang yang berkedok ustadz, berkedok kiai untuk melakukan perbuatan jahat. Inilah yang perlu kita hati-hati. Karena inilah yang banyak membuat orang tertipu. Sebenarnya baik ya, Muslim Indonesia ini sangat mengagungkan pemuka agama. Tapi ya itu tadi, sayangnya banyak oknum yang memanfaatkan kedok pemuka agama, ustadz, kiai, dan lainnya untuk berbuat jahat. Dan khusus Pak Yusuf Mansur ini memang banyak videonya di sosial media yang dimana dia itu mengajarkan orang lain untuk mengambil barang orang lain tanpa harus bayar karena ada embel-embel agama, sholawat, dan lain-lainnya. Ini juga ada videonya, coba kita simak ya. Pasar punya siapa? Punya Allah. Sudah, langsung masuk pasar, ambil aja ikannya. Enak banget ya. Berarti rumah Pak Yusuf Mansur itu punya siapa? Punya Allah. Ya udah jual aja. Saldo ATM-nya punya siapa? Yang ada di Pak Yusuf Mansur itu. Punya Pak Yusuf Mansur atau punya Allah? Punya Allah. Habisin aja gitu kan. Enak banget kalau gitu kan. Ambil dagingnya. Hah? Gak mau. Maunya yang susah sih.
Kalau Tuhannya duit, yang miskin bertambahlah miskinnya, yang kaya tidak pernahlah dia kaya. Apa susahnya buat Allah menyiapkan satu pasar, saudara masuk ke pasar, dalam keadaan pasar itu bukan lagi pasar manusia. Dongeng lagi. Aduh, Allah Pak, ente mesti belajar ilmu yang begini. Saya cuma mengerti sedikit saja. Ya Allah, kayaknya sudah cukup lah, udah berlebih. Sampai kita diajarkan permintaan yang abadi dari Allah, yakni permintaan akan surganya Allah. Saudara sholat 2 rakaat, saya pengen ke pasar ya Allah. Kalau nungguin duit, suami saya nggak pulang-pulang nih. Yalah, pasar punya engkau, kata Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat ke pasar, bawa itu apa namanya? Apa sisanya? Jinjing, keranjang. Ya, hal-hal seperti itulah yang sering disampaikan oleh Pak Yusuf Mansur. Itu biasanya nanti yang bayarin katanya malaikat gitu, yang bayarin belanjaannya, ya dikemas agama lah gitu cerita-ceritanya. Bahkan bukan cuma ke pasar teman-teman, ini juga ke toko emas pun juga sama, nggak usah bawa uang. Coba kita dengar ya. Saudara tentu konyol, masuk toko emas, tidak minta sama yang punya, langsung ambil. Polisi bergerak. Pasti. Tapi kalau saudara minta dulu sama Allah, saksikan saja kebesaran Allah. Nih, sekarang nih coba jajal, pulang dari sini jangan ke rumah, toko emas. Toko emas. Jajal, salah satu di antara saudara yang bersaksi. Wih. Menjelang pulang, Bismillah. Ya Allah, saya mau buktiin nih. Kalau emang tuh emas betul punya engkau ya Allah, saya minta tuh. Bismillah. Jalan gitu ya. Tapi siapa yang bakalan jajal? Kalau ngeliat mukanya begini nih, muka penuh ragu-ragu begini. Ya orang pasti takut lah Pak, karena orang mikir nanti di penjara gimana, karena ngambil barang orang lain. Memang Pak Yusuf Mansur ini selalu membuat narasi-narasi seolah-olah doa itu seperti mantra yang ada di TV-TV gitu ya, cerita-cerita fiktif. Jadi cukup ucapin mantranya, apa yang kita minta langsung ada gitu ya, langsung bisa didapatkan. Hal itu tampak semakin seolah-olah nyata karena dibungkus keyakinan agama. Padahal sebenarnya konsepnya kan jelas, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Jadi kita nggak bisa hanya sekedar berdoa saja. Kita itu dituntut untuk berusaha. Usaha itulah yang menjadi kepantasan buat kita memiliki rezeki itu. Teman-teman ya, kalau kita sudah ditetapkan oleh Allah orang yang pantas memiliki rezeki itu, maka tidak akan meleset rezeki tersebut. Maka berdoa dan berusahalah untuk dijadikan orang yang pantas mendapatkan hal tersebut. Bukan cuma sekedar berdoa lalu ke toko emas ngambil emasnya tersebut tanpa dibayar. Ya itu sama aja memantaskan diri untuk masuk penjara gitu ya. Memang sekarang itu ya khurafat atas nama agama itu laris banget. Jadi berhati-hatilah, jangan mau dibodoh-bodohi, jangan mau ditipu ya, atau dikasih pemahaman yang salah tentang agama. Dua hal yang akan terjamin orang itu tidak akan tersesat jika memegang teguh kedua hal tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.